Seorang ibu berumur 35 tahun datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penyuluhan tentang TB. Ibu ini sudah memiliki 2 anak yang berjarak 1 tahun. Ibu ini melahirkan kedua anak secara normal. Ibu ini berniat untuk tidak memiliki anak karena ingin fokus karir dan menjaga kedua anaknya. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Elizabeth. Ada yang bisa saya bantu? Ada, Suster. Di sini saya ingin bertanya-tanya mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Saya menikah di umur 30 tahun dan sekarang umur saya 35 tahun. Saya sudah memiliki 2 anak yang berjarak 2 tahun. Jadi kedepannya saya tidak ingin lagi memiliki anak. Saya merasa 2 saja sudah cukup karena saya ingin fokus ke karir saya dan mengurus 2 anak saya ini. Jadi sebelumnya Ibu sudah tahu apa saja jenis-jenis dari alat kontrasepsi? Saya sudah tahu beberapa, seperti pil kontrasepsi dan injeksi kontrasepsi. Jadi saya ingin bertanya saran dari Suster. Jadi begini, Bu, sebelum saya menyarankan apa yang cocok untuk Ibu, saya akan menjelaskan beberapa dulu dari jenis-jenis alat kontrasepsi. Nah, yang pertama itu ada kondom, Ibu. Ini yang biasa kita gunakan di kalangan masyarakat, yang paling umum digunakan. Karena apa, Ibu? Di sini kelebihannya itu dia itu untuk melindungi kita dari yang namanya penyakit infeksi menular. Nah, ini juga dapat digunakan sebebasnya dan tidak berpengaruh pada hormon. Nah, untuk kekurangannya juga ada, Ibu. Di sini kekurangannya itu bisa sobek atau lepas, yang mengakibatkan jika kita berhubungan seks itu dapat mengakibatkan kehamilan juga kepada kita jika kita tidak tepat untuk menggunakannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada obat kontrasepsi. Di sini kelebihannya itu sangat efektif bila digunakan dengan benar dan tidak mengganggu aktivitas seks kita. Nah, untuk kekurangannya, minum pil ini tidak boleh lupa karena bisa membuat kerja pilnya tidak efektif. Nah, mungkin itu yang jenis-jenis yang bisa saya beritahu kepada Ibu. Untuk yang Ibu bilang tadi, apa yang bagus untuk Ibu gunakan? Nah, di sini saya dari cerita Ibu tadi, Ibu ingin mengakhiri kehamilan Ibu dan Ibu tidak mempunyai anak lagi ya untuk kedepannya. Nah, di sini saya sarankan untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Di sini kontrasepsi mantap ini kelebihannya Ibu sangat efektif dan permanen sehingga untuk kedepannya Ibu tidak dapat hamil lagi. Nah, tindakan ini tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi proses menyusui dan tidak mengganggu hubungan seks antara suami dan istri. Nah, untuk kekurangannya ini Ibu harus dipertimbangkan dengan baik karena bersifat permanen. Jadi begini, Bu, ini kan bersifat permanen. Jadi Ibu itu harus berkomunikasi dulu dengan suami Ibu, apakah setuju untuk tidak mempunyai anak ke depannya, seperti itu, Ibu. Dan ini dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman dalam jangka pendek dalam tindakan Ibu. Nah, itu yang saya sarankan kepada Ibu. Bagaimana, Ibu? Baiklah, Suster. Jadi jika saya melakukan hubungan seks setelah saya dapat kontrasepsi itu, saya tidak akan mengalami kehamilan. Tidak lagi, Bu, karena ini prosesnya proses pembedahan. Jadi ini bersifat permanen untuk kedepannya Ibu. Jadi mau Ibu berhubungan seks pun, kalau Ibu sudah menggunakan kontrasepsi mantap ini, Ibu tidak akan hamil lagi. Seperti itu, Ibu. Baiklah, Suster. Baiklah, Ibu, untuk tindakan selanjutnya, Ibu bisa datang kembali ke sini jika sudah ada persetujuan antara Ibu dan suami Ibu. Baiklah, Suster, saya akan kembali datang lagi setelah saya membicarakannya dengan keluarga dan suami saya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ya, Suster.